Hai semua, perkenalkan aku Galerina Azahra. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu siswi berprestasi sekaligus teman baikku yang sangat menginspirasi nih. Siapakah dia? Ini dia Farsha Fahira. Yeay. Halo Farsha, mungkin bisa say hi ke teman-teman yang nonton podcast ini? Halo semuanya, perkenalkan aku Farsha Fahira dan kalian bisa panggil aku Farsha. Aku siswi dari SMAN 3 Malang. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dan dengerin pengalaman serta tips dari Farsha. Kalian pasti udah tahu bahwa belajar dari pengalaman orang lain itu udah paling benar. Mereka udah melewati banyak kendala, membuat berbagai kesalahan, dan akhirnya menemukan cara yang paling tepat untuk kita ikuti. Mungkin malah dari pengalaman mereka, kita mendapat ide baru atau inspirasi yang baru. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol, gimana kabarnya Farsha? Ini benar banget. Kalau aku alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bisa jelasin nggak prestasi atau kompetisi yang terakhir kamu join di bidang Untuk KKN aja? untuk prestasi terbaru yang pernah aku raih itu ada Kopsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, kemudian ada ISPO yang diadakan oleh Universal, kemudian ada Omega yang diadakan oleh FPIPA UM yang ada di Malang, dan juga berbagai prestasi internasional yang diadakan di Korea maupun Malaysia. Wah, keren banget. Farsha udah menang dan meraih banyak medali di bidang karya ilmiah remaja, bahkan udah sampai internasional. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu tertarik di bidang karya ilmiah remaja? Kenapa nggak bidang lain? Sebenarnya bukan aku nggak mau mencoba di bidang lain, cuman untuk pikir sendiri itu aku kayak bisa mendapatkan berbagai pelajaran maupun pengalaman yang bisa diambil gitu. Jadi kita tuh nggak cuma belajar bagaimana sih bikin proposal yang baik dan benar, bagaimana meneliti sesuatu permasalahan, tapi kita juga terus dilatih untuk berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar kayak permasalahan yang ada di sosial, ekonomi, atau maupun yang lainnya. Dan juga kita belajar bagaimana bekerja sama dan berkolaborasi dengan partner kita dan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang solutif. Kalau boleh tahu kamu udah mengikuti perlombaan KIR itu udah sejak kapan? Kalau untuk KIAT sendiri, aku tuh udah ikut sejak aku kelas 7 SMP. Jadi awalnya aku kayak diajak sama guru aku untuk kayak, ayo coba ikut perlombaan karya ilmiah remaja gitu kan. Siapa tahu dapat kayak kesempatan lebih untuk kedepannya. Dan semenjak itu, aku terus dibimbing oleh mentor aku. Dan aku juga ikut berbagai perlombaan KIR lainnya gitu. Kalau misal udah sampai internasional, pasti perlu proses yang panjang. Coba sih ceritain perjuangan kamu, atau mungkin suka duka perasaan kamu saat latihan atau ikut lomba. Untuk suka duka mungkin ya. Jadi kayak uh, yang namanya orang itu kan pasti ada titik di mana dia kayak rendah terus dia bisa mencapai sesuatu. Itu sama juga kayak aku. Sebelum aku bisa kayak mendapatkan berbagai medali di internasional maupun nasional ya, aku juga pernah kok kayak mengalami titik di mana kayak kenapa ya aku nggak bisa, karena dulu pas awal-awal aku masuk KIR dan aku kan masih kayak bidang sosial humaniora gitu. Nah aku tuh kayak masih awal banget, jadi kayak masih ya pasti ada berbagai kekurangan yang aku miliki gitu, kayak belum bisa menganalisis data dengan benar, belum kayak bisa berpikir kritis yang maksimal lah. Jadi kayak hasilnya pun juga belum bisa menghasilkan yang terbaik gitu, kayak aku belum dapat rezekinya gitu. Namun karena memang lingkungan aku tuh supportif ya, jadi aku terus dibimbing, aku terus disupport, dan aku terus kayak dipacu gitu biar kalau Farsha itu sebenarnya bisa. Dan akhirnya setelah kayak berusaha aku terus kayak ingin terus mencoba dan pantang menyerah, aku juga akhirnya bisa mendapatkan berbagai prestasi seperti sekarang.
Karena proses yang panjang tadi kan, gimana sih cara kamu mempertahankan semangat kamu supaya tetap semangat gitu berpacu waktu lomba? Ya, benar. Pertanyaannya bagus banget ya, karena emang untuk mengerjakan perlombaan akhir itu nggak sebentar, kayak bahkan berbulan-bulan, kayak bisa sampai 5 bulan atau mungkin lebih gitu. Nah, kayak cara bagaimana bisa mempertahankan semangat itu pastinya kalau misalnya kalian itu bosan, kalian bisa kok kalian untuk ambil istirahat sejenak, karena itu emang dibutuhkan untuk bisa mengembalikan mood kalian ke semula. Jadi misalnya kalian lakukan untuk berhenti sejenak dari pekerjaan atau hal tersebut dan kalian itu bisa mengerjakan hal-hal yang kalian suka. Tapi ya memang harus dikontrol ya, nggak semena-mena kalian bisa seenaknya sendiri kayak aku capek aku nggak mau nerusin gitu. Nah setelah kalian berhenti itu kalian coba kayak refleksi diri gimana sih biar kayak untuk kedepannya aku tuh bisa lebih dari yang sebelumnya gitu. Nah, setelah refleksi sendiri itu, kita bisa kayak mengingat kembali apa niat kita di awal. Kayak, karena kita pasti kan punya target goals gitu kan. Jadi ya pasti kita akan tergugah lah semangat kita biar, oh aku punya target ini dan aku harus mencapai hal tersebut. Oh gitu. Tadi kan kamu sempat sebutin kalau misal waktu istirahat itu kita melakukan hal-hal yang kita sukai. Kalau kamu sendiri itu biasanya ngapain? Kalau berdasarkan hobi aku sendiri ya, aku suka biasanya nyanyi atau baca buku atau baca komik sama dengerin musik sih. Sebenarnya ini basic banget ya, kayak semua orang pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi ya memang dengan melakukan hobi itu pasti kita bisa kayak merasakan kesenangan tersendiri yang diri kita punya gitu. Nah, biar nggak bosan, aku ada permainan nih. Coba kamu pilih angka 1 sampai 5. Nanti bakal ada pertanyaan. Oke. Okay. Aku pilih sekarang ya. Aku pilih nomor 3. Pertanyaannya, apa momen terseru saat kamu ikut karya ilmiah remaja? Momen terseru. Mungkin momen terseru atau kayak yang dia akan terlupakan mungkin di saat ya, final-final mendekati lombanya gitu ya. Jadi kan untuk ikut lomba akhir itu ada beberapa tahap. Mungkin ada kayak tahap eliminasi, kemudian tahap pengiriman proposal, dan akhirnya tahap final. Nah, biasanya di tahap final itu kita kayak berusaha untuk memaksimalkan proposal yang telah kita buatkan. Nah, itu tuh kayak mau sebanyak apapun tenggat yang ditentuin sama penyelenggaranya itu kita pasti kayak ada aja kendalanya gitu. Nah itu merupakan sebuah tantangan yang biasanya aku hadapin ya kayak dari segi waktu dan lain-lainnya. Nah kalau misalnya setelah tahap kayak finalnya itu akan tahap kayak tanya jawab sama jurinya itu yang sangat seru menurut aku karena benar-benar ya deg-degan kayak kita harus siapin hafalan presentasinya, kita kayak harus bisa menyiapkan jawaban-jawaban apa yang akan ditanyakan oleh jurinya dan itu benar-benar tidak akan terlupakan karena ya pengalaman itu benar-benar kayak dari deg-degannya, dari gugup kayak gemetar atau bahkan keringat dingin dan lain-lainnya kayak gitu sih. Kamu kalau misal latihan kir gitu biasanya sampai jam berapa sih? Kalau misalnya normal sih sampai sore ya, tapi kalau emang kayak tadi yang aku sebutin kayak sampai mendekati final itu bahkan bisa pulang jam 10 atau jam 12 malam. Kira-kira gimana sih cara kamu membagi waktu antara sekolah dan kompetisi? Jujur aja, aku sebenarnya juga masih bingung gimana cara untuk membagi waktu dengan baik dan benar. Tapi mungkin aku bisa kayak sharing bagaimana cara biar kamu itu bisa memaksimalkan 24 jam di hidup kamu. Kayak mungkin kita mulai dari yang pertama, yaitu kita bisa tanamkan niat di hati dan pikiran kamu. Ya pasti kan kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, kita harus tanamkan niat tersebut dengan baik dan benar kayak
kamu akan melakukan hal tersebut untuk apa dan menghasilkan apa. Nah, selanjutnya itu penting banget untuk buat jadwal. Mungkin untuk beberapa orang itu bukan tipe yang kayak nulis keadministrasian kayak jadwal atau bikin to-do list gitu kan. Tapi jujur itu sangat penting apalagi bagi pelajar. Kayak kamu harus tahu prioritas mana yang harus kamu kerjakan. Kayak besok ada PR apa, kamu harus catat deadline kapan, tugasnya ngapain. Terus kamu juga untuk kompetisi tuh kayak apa yang harus kamu persiapkan. Nah, makanya itu pentingnya kayak jadwal. Apalagi kan sekarang kayak nggak harus nulis gitu kan, di HP juga udah banyak aplikasi atau kayak software-software yang bisa menunjang untuk pembuatan jadwal itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa ubah kebiasaan. Ini yang udah aku laksanain sejak aku SMP ya. Jadi mamaku tuh sering bilang, karena kan kayak aku tuh tipe orang yang gampang banget tidur. Jadi kayak aku tuh susah banget buat begadang. Atau mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dan padahal kita besoknya tuh udah banyak banget tugas yang menumpuk. Nggak mungkin kita kayak terus begadang, kita nggak meninggalkan pekerjaan itu. Nah, kalau kata mama aku tuh bisa kayak diubah kebiasaan. Jadi kamu bisa tidur lebih awal, tapi kamu bangun lebih pagi, kayak sekitar jam 3. Dan jujur itu kayak menurut aku lebih efektif sih, karena kan kita udah fresh, kayak kita udah nggak ngantuk lagi, kita udah fresh, terus di pagi hari pasti kita lebih semangat kan, kayak lebih apa ya, kayak tergugah aja gairah untuk belajar ya gitu kan. Dan yang terakhir, yang paling penting pastinya konsisten terhadap target yang akan kamu tuju. Jadi kalau kamu tetap konsisten melakukan beberapa poin yang aku sebutin tadi, pasti kamu akan bisa melaksanakan dua atau bahkan lebih kayak pekerjaan. Jadi nggak cuma kamu sekolah, kompetisi, atau mungkin kamu juga ada pekerjaan lain, dan kamu tuh akan bisa menyelesaikan dan menghadapinya dengan baik. Kayak gitu. Selain cara membagi waktu, kamu ada nggak sih tips kayak biar belajar itu lebih efektif? Untuk tips belajar efektif ya, kalau dari diri aku itu yang paling penting itu ketahui kondisi diri. Jadi apalagi kan kita ini pelajar udah SMA, pasti kita pulangnya sore, apalagi kalau misalnya ada kegiatan lain, kerja kelompok atau kegiatan dari sekolah yang seperti les, itu pasti kita pulangnya bakal lebih malam kan. Nah, itu kayak kalau misalnya kita memaksakan diri untuk mengerjakan PR atau belajar ulangan untuk kemudian harinya, itu pasti menurut aku uh, pasti tidak maksimal ya. Karena kan keadaan tubuh kita dari pagi loh. Dari pagi kita berangkat sekolah itu udah capek banget. Pikirannya udah kayak lelah. Dan pasti pelajaran yang kamu pelajari itu gak bakal masuk dengan sempurna gitu. Jadi mendingan kamu kayak bikin kebiasaan baru atau kayak yang aku lakuin, jadi kamu ubah kebiasaannya jadi belajar pagi gitu. Terus selain itu kamu bisa belajar langsung ke inti atau visi-visi yang diperlukan. Sebenarnya lebih bagus untuk belajar keseluruhan dari materi yang dibahas di sekolah ya. Cuman kayak untuk sekarang mungkin di beberapa kondisi kan tidak memungkinkan kita harus belajar semuanya yang dijelaskan guru atau kayak materi yang dibahas. Jadi kita langsung aja ke inti yang harus kita pahami. Dengan begitu kita kayak ya untuk mempersingkat waktu juga, tapi kita juga mendapatkan hasil yang sama gitu dengan belajar yang kayak waktunya lebih lama, padahal kayak ya sama aja hasilnya gitu. Demikian podcast hari ini. Gimana nih teman-teman? Podcast bersama Farsha seru banget kan? Kita jadi tahu bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik dan dapat terus meraih berbagai prestasi. Banyak pelajaran dapat kita ambil, contohnya kegagalan itu bukan menjadi penghambat dari usaha kalian. Dan banyaknya kesibukan bukan malah menjadikan beban, melainkan pemicu semangat untuk menggapai mimpi yang baru.
Jika kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih, Farsha. Bye.